kerasa udah lama banget ya kita nggak ketemu. Kakak jujur kangen banget nih sama kalian semua, dan kakak juga yakin pasti kalian juga kangen kan sama kakak, sama kakak-kakak yang lain. Oke, maka dari itu teman-teman, kakak hadir di sini. Kakak mau sedikit sharing nih tentang renungan. Sekiranya renungan ini dapat menguatkan kita semua ya. Sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dari jalan surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji lewat anak Yesus Kristus. Puji syukur Bapa, Engkau masih menjaga dan melindungi kami hingga pada saat ini. Bapa dalam jalan surga, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sedikit daripada sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami dan dapat menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sebelum memulai renungan, kakak bakal nyanyiin lagu nih. Kakak yakin banget kalian pasti udah tahu dan udah familiar banget sama lagunya. Oke, langsung aja ya. COVID-19 is killing me and I must confess I had quarantine. I miss my friends, I'm losing my mind. Ya teman-teman, kurang lebih itu yang saat ini sedang kita rasakan bersama. Kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa kumpul sama teman-teman kita nggak bisa kumpul sama keluarga kita yang lain. Dan yang paling membebankan adalah saat kita belajar online, di mana mengharuskan mata kita tetap tertuju pada layar handphone ataupun layar laptop, yang benar-benar sangat menyiksa, apalagi kuota kita sudah semakin menipis. Tapi ya kita harus mengalah untuk melakukan itu semua, karena dengan begitu, dengan kita tetap diam di rumah, kita sudah menyelamatkan nyawa banyak orang. Sekarang teman-teman, kita akan mulai membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Tetapi saat ini kakak mau berfokus ke dua ayat, yaitu ayat 6 sama ayat ke-7. Kakak baca ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 6 dan ayat 7 di bawah perikop, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Baik teman-teman, jadi melalui bacaan kita hari ini dapat kita lihat prinsip yang dipegang oleh Rasul Paulus, yaitu mengalah bukan berarti kalah. Prinsip itu ia pegang dan ia gunakan untuk merobohkan, menghancurkan kesombongan-kesombongan dari orang Korintus pada saat itu, dari orang-orang Korintus pada saat itu. Mengalah bukan berarti kalah. Prinsip itu juga harusnya dipegang oleh kita, apalagi saat ini kita sedang berhadapan dengan kondisi yang bisa dibilang cukup kacau, di mana virus corona yang penyebarannya sudah sangat luas, dan kalau salah-salah kita bisa terkena virus tersebut. Kita harus mencoba mengalah untuk tidak keluar rumah, untuk tidak pergi beraktivitas keluar, untuk tidak pergi berkumpul bersama teman-teman kita, untuk tidak jalan-jalan bersama teman-teman kita. Kita harus mengalah untuk kondisi yang lebih baik, untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Kita nggak bisa bilang bahwa oh nggak apa-apa dong, saya kan keluarnya udah pakai masker, udah bawa hand sanitizer, atau saya udah bawa tisu basah nih yang beralkohol tinggi. Nggak mungkin virus corona bakal
nyerang saya atau apapun itu. Gak bisa gitu teman-teman. Kita harus tetap mengantisipasi itu dengan berdiam diri di rumah. Karena kalau misalnya kita tetap keluar rumah, itu artinya kita sudah menghancurkan banyak kehidupan. Dan kalau misalnya kita tetap diam di rumah, maka kita sudah menyelamatkan banyak kehidupan. Mengalah hendaknya menjadi upaya kita menantang diri kita di tengah pandemi COVID yang saat ini sedang kita alami. Mengalah itu bukan berarti kita kalah. Mengalah itu juga bukan berarti kita kehilangan tenaga atau gak bertenaga. Tapi mengalah itu saat dimana kita mengambil waktu sejenak untuk kita bisa mengumpulkan kembali tenaga, untuk kita bisa mengumpulkan kembali daya dan keluar dari keterpurukan yang saat ini sedang kita alami. Dengan mengalah itu juga berarti kita sudah berhasil meruntuhkan ego kita. Jadi teman-teman, solusi terbaik yang bisa kita ambil saat ini adalah mengalah. Semoga Tuhan Yesus memampukan kita untuk melakukan itu semua. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Tuhan Yesus memberkati.